Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah jika seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya hamba. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk zikir kepadamu, karena sungguh seseorang tidak bisa berzikir kecuali dibantu oleh Allah. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah. Jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-hadi ila siratil mustaqim, alladhi idza arada min ibadihi khairan hadahu ilal haqq, fa adhara fi qulubi ahibbaihi idraka wa tadawwuqa haqiqati ma'rifatihi wa adhara fi qulubi ibadihi al-haqqa fasahhala lahum ittiba'ah. Wa salatullah wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika min fitnati hadhil hayah, fitnatil mahya wa fitnati hadhihi dunya wa fitnatil masihid dajjal wa fitnatil qabri. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala ta'atik wa syukri ni'amik wa dzikrik. Allahumma ya rabbana ukhshurna ma'a zumrati dzakirin wa zumrati syakirin. Allahumma ya rabbana ukhshurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma aminna mimma nakhaf, aminna mimma nakhaf fi hadhihi dunya wa ba'dal mamat, warzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, nikmat dari Allah kita, dan beginilah yang sebaiknya dan seharusnya dan semestinya kita selalu mengingat nikmat tersebut agar tambah syukur kita. Semakin kita tambah syukur, semakin besar tambah nikmat diberikan oleh Allah kepada kita. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, dan seperti biasa juga ada muqaddimah yang perlu kami sampaikan. Jika pada pertemuan yang lalu karena kebetulan malam tanggal 1 Rajab, muqaddimah pernah kami sampaikan tentang Rajab, puasa Rajab, hujah-hujah para ulama tentang puasa Rajab dengan sangat jelas, gamblang. Pada malam hari ini kita akan kembali kepada muqaddimah yang biasa kita bersama-sama baca, yaitu membaca kitab hadis Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, Mukhtasar Sahih Bukhari yang diringkas oleh Ibni Abi Jamrah, sebelum membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Langsung saja kita sampai kepada
Hadis yang ke-85. Qala al-muallif wal musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin, ila anqal. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-89. An Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan kerelaan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Nabi Muhammad bersabda, yanzilu, akan turun dan tiba, ad-dajjalu, dajjal, maksudnya akan datang dajjal. Wa huwa, dan dajjal itu muharramun, diharamkan oleh Allah, alaihi, kepada dajjal, ayyadkhula, untuk memasuki niqabal madinati, bukan Madinahnya, pintu-pintu masuk ke Madinah, haram Madinah. Dajjal tidak diperkenankan masuk, dan yang melarang adalah Allah, sehingga Dajjal secara otomatis tidak akan bisa masuk ke Madinah dan Mekah, dan ini akan disebutkan hadis selanjutnya. Yanzilu, karena tidak bisa memasuki Madinah, maka Dajjal itu turun memasuki ba'das sabahi, sebagian tempat yang tinggi, tidak ada tanamannya, tempat gersang lah, ini bagiannya dia itu. Belum nanti di neraka tuh, di dunianya turunnya berani di tempat gersang yang tidak ada pepohonan, allati bil madinati, di sekitar Madinah, haram Madinah, tapi masih di wilayah Madinah tapi tidak di haram Madinah. Wa yakhruju ilaihi, kemudian ada yang keluar mendatangi Dajjal, yauma idzin, pada waktu itu, rajulun, seorang laki-laki, wa huwa khairun nasi, dan dia adalah sebaik-baik manusia, au min khairin nasi, atau dari golongan paling baiknya manusia. Fa yaqulu, dan orang itu berkata, asyhadu, aku bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau adalah ad-dajjal, dajjal, alladzi, yang haddatsana, telah memberikan kabar kepada kami, angka, tentang engkau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithahu, hadisnya. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Wa yaqulu dajjalu, kemudian Dajjal berkata kepada pengikutnya yang saat itu sudah berkerumunan di kiri kanan Dajjal, karena Dajjal mengaku Tuhan, dan banyak yang mengikuti, kebanyakan dari kaum Yahudi mengikuti, mempercayai Dajjal sebagai Tuhan. Dan di saat seperti itu kok ada seorang laki-laki keluar, ara'aita in qataltu hadza, ara'aita, apa pendapatmu, apakah, maksudnya ara'aita di sini si Dajjal ini memberikan kabar bahwa dia akan membunuh laki-laki tersebut. Apa pendapatmu kira-kira? Kalau in qataltu hadza, jika aku bunuh orang ini, tsumma ahyaituhu, kemudian aku hidupkan kembali, hal tashukkuna fil amri, apakah kalian wahai pengikutku akan ragu tentang urusanku kalau aku ini Tuhan? Dia ngaku Tuhan. Fayaquluna la, mereka pengikut Dajjal mengatakan, aku tidak akan ragu. Fayaqtuluhu, kemudian laki-laki tersebut, laki-laki yang datang dari dalam Madinah, dibunuh oleh Dajjal. Tsumma yuhyihi, kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal. Fayaqulu hina yuhyihi, orang laki-laki tadi yang sebaik-baik manusia, di saat dihidupkan malah ngomong, wallahi, demi Allah, ma kuntu qattu, aku sungguh sama sekali, ma kuntu qattu, aku sama sekali tidak
asyaddu basiratan, lebih tajam pandangan mata hatiku, minni, dariku, al-yauma, saat ini. Maksudnya demi Allah mata hatiku lebih tajam dari tadi, mata hatiku lebih tajam dari tadi. Maksudnya apa? Aku tadi sudah yakin, tapi setelah begini tambah yakin, begitu. Fayaqulu Dajjal, kemudian Dajjal menawarkan lagi kepada teman-temannya, pengikutnya, aqtuluhu, akan aku bunuh lagi dia. Ternyata fala yusallitu alaihi, Allah tidak memberikan kesempatan bagi Dajjal untuk membunuh orang tersebut. Fala yusallit, maksudnya Allah tidak menguasakan kepada Dajjal untuk bisa membunuh alaihi, kepada laki-laki tersebut. Dari hadis ini berita tentang kedatangan Dajjal. Dajjal itu benar, dan termasuk tanda-tanda hari kiamat akan tiba itu adalah di saat munculnya Dajjal. Ini pernah dibahas di dalam pengajian Senin pagi bersama Umi tentang tanda-tanda hari kiamat di stasiun radioku. Maka di situ sangat jelas dan harus diyakini akan kedatangan Dajjal. Dan Dajjal manusia seutuhnya, dan matanya picak sebelah, dan ada tulisannya kafir. Dan ini termasuk keunikan. Ini pernah dibahas juga di majelis ini, bahwa orang ngaku Tuhan, dan memang kayak perilaku pokoknya Tuhan, dia punya kekuatan luar biasa, bisa pindah dari tempat ke tempat lain dalam sekejap. Kalau ada yang mati bisa dihidupkan, hidup dimatikan, dihidupkan lagi. Jadi ngaku Tuhan pantas saat itu, akan tapi ternyata dia tidak bisa menghilangkan tulisan kafir, kafar yang ada di matanya, dan dia juga tidak bisa menyembuhkan matanya yang picak sebelah. Jadi ahli iman bakal tahu itu semuanya. Maka kita tidak usah nunggu-nunggu Dajjal. Kalau memang pada waktunya kok kita ketemu Dajjal, kalau kita golongan ahli iman, kita adalah orang yang selamat. Nah, Dajjal ini fitnahnya luar biasa. Diambil dari hadis ini, lihat ceritanya. Dajjal itu pertama bisa kita ambil, Dajjal tidak bisa masuk Madinah dan tidak bisa Mekah. Dia hanya berada sekitarnya saja. Akan tapi saat itu tiba-tiba ada orang dari dalam Madinah malah keluar. Ini menunjukkan bahwa dari masa ke masa tetap ada orang yang ingin menunjukkan kebenaran, resiko apapun yang bakal ia tanggung. Ini harus jadi contoh, dan memang begitulah dari masa ke masa. Tentu ada orang khairun nas, sebaik-baik manusia pada saat itu, yaitu orang yang berani menampakkan kebenaran, resiko besar kayak apapun yang bakal ia tanggung. Ia tahu Dajjal dengan kehebatannya, Dajjal dengan kebesarannya. Ternyata dari Madinah, kalaupun dia nongkrong di dalam Madinah, dia aman karena Dajjal tidak bakal masuk, malah keluar. Dan laki-laki ini sebagian mengatakan ini adalah Khidir alaihissalam, ada yang mengatakan adalah orang soleh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluar. Lihat, hikmah yang bisa kita ambil adalah beginilah orang harus menampakkan kebenaran. Setelah keluar, saat itu benar-benar langsung bersaksi, demi Allah, aku asyhadu, aku bersaksi bahasanya engkau adalah Dajjal. Dajjal tersinggung, selama ini ngaku Tuhan dibilang Dajjal. Lalu ditantang, akan aku bunuh orang ini. Wahai kaum umatku, wahai hamba-hambaku ini akan aku bunuh. Bagaimana kalau aku bunuh lalu aku hidupkan? Apakah kamu masih ragu kalau aku Tuhan? Orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal berkata, aku tidak akan ragu. Dan benar dibunuh. Setelah dibunuh, dihidupkan lagi. Maka pengikut Dajjal semakin kuat. Akan tapi ternyata di saat seperti itu, orang yang dibunuh tadi malah berkata, karena dia adalah orang pilihan Allah, orang baik, tambah yakin, demi Allah, aku mendengar dari Rasulullah bahwasanya Dajjal itu bisa mematikan orang dan menghidupkan lagi. Dan sekarang tambah kuat buktinya, aku tadi dimatikan lalu dihidupkan lagi. Sungguh gua adalah Dajjal terkutuk. Ini. Dan setelah itu Dajjal marah lagi, ingin membunuh orang tersebut, dan ternyata setelah itu Dajjal tidak bisa membunuh. Faedah yang lain yang bisa diambil di sini, ketahuilah, orang yang ngikuti Dajjal, yang percaya kepada Dajjal, lihat, sudah tahu Dajjal itu nggak bisa mematikan orang, itu masih percaya. Begitulah namanya kesesatan itu. Mula-mula percaya memang ada bukti Dajjal bisa mematikan lalu menghidupkannya, tapi setelah bukti yang terakhir itu mau membunuh laki-laki tersebut, dalam riwayat adalah Khidir alaihissalam, di saat akan membunuh orang tersebut Dajjal tidak bisa. Ternyata orang-orang yang mempercayai Dajjal sebagai Tuhan masih saja percaya. Itulah kesesatan. Biarpun kebenaran di depan matanya, namanya sesat-sesat, dia tidak akan bisa kembali kepada kebenaran, karena itu dicatat oleh Allah sebagai orang-orang
yang bakal hancur, orang-orang yang bakal sengsara di akhirat. Nah, ini masalah keyakinan akan ada Dajjal ini harus kita kukuhkan, akan tapi jangan kita mencari-cari Dajjal. Sebagian orang jangan terlalu banyak dibahas karena termasuk ghaibiyat, sesuatu yang gaib yang belum datang pada kita masanya, sehingga kita pun hanya bisa mempercayai dengan mendengar berita-berita dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah sampai mutawatir, sehingga meyakini adanya Dajjal adalah wajib, dan Dajjal adalah manusia, dilahirkan dari seorang bapak dan seorang ibu, dan dia adalah asal Yahudi. Dan ketahuilah Dajjal ini adalah menjadi fitnah besar untuk kita. Jadi yang di tangan kanannya adalah neraka, akan di tangan kirinya adalah surga. Tapi surganya Dajjal, kalau ikut tangan kirinya Dajjal masuk neraka yang sesungguhnya, kalau ikut tangan kanannya Dajjal kelihatannya neraka, maka selamat. Dan banyak kisah nanti bagaimana Dajjal membunuh orang, digeraji orang, setelah digeraji dihidupkan lagi. Orang pada ketakutan. Dan ini adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak takwa kepada Allah. Maka ini adalah namanya jenis sihir, ini perbuatan setan. Maka kejadian yang luar biasa, para ulama ahli akidah biasanya membahas semua kejadian yang luar biasa atau khariqul addah kalau terjadi kepada Nabi untuk membuktikan kenabiannya namanya mukjizat. Kalau terjadi kepada orang soleh karena kesolehannya namanya karomah. Kalau terjadi pada orang yang tidak soleh namanya istidraj. Dan jika terjadi kepada penyihir namanya itu adalah sihir. Maka ada kejadian. Kemudian dibahas dalam hal ini yang mencarai hadis ini panjang lebar, berbicara tentang waliullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu mendapatkan karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari-cari. Jadi mereka beribadah, sehingga dengan ibadahnya itu karomah itu punya fungsi, punya makna adalah untuk kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan pribadi, untuk agama. Karena yang namanya karomatnya para wali ini untuk mengukuhkan syariat Nabi Muhammad, seperti halnya mukjizatnya Nabi adalah untuk mengukuhkan syariat Nabi tersebut. Maka karomatnya umat Nabi Muhammad juga punya makna mengukuhkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan para kekasih Allah bahwa karomah itu didapat bukan dengan cara berpuasa agar punya karomah. Ini termasuk masuk babnya orang-orang yang kena ujian, bukan orang yang benar, istidraj. Sebab ada orang puasa pengen bisa begini, pengen bisa begitu, dan bisa. Dan ada orang tirakat itu biarpun tidak sujud, dia bisa menemukan kekuatan di dalam dirinya. Sehingga diceritakan oleh para salafus saleh, mereka itu melewati satu perkampungan di India sana. Mereka bukan ahli sujud, akan tapi menemukan orang itu di saat dia membaca sesuatu dan dia berpuasa berapa hari, dia bisa berjalan, bisa meninggalkan tempat duduknya, lalu bisa naik ke atas sampai kagum, ini apa? Dan dia bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat, kemudian punya kekuatan macam-macam. Artinya apa? Kalau hal yang semacam itu bisa saja didapat oleh orang yang fajir, orang jahat, karena itu bukan karomah sama sekali. Dan karomah itu tidak bisa untuk bangga-banggaan, tapi karomah itu dimunculkan oleh Allah karena untuk sebuah kepentingan. Sampai terjadi suatu ketika ada beberapa orang itu numpang di sebuah kapalnya seorang raja. Di saat numpang di kapalnya seorang raja, ternyata di tengah perjalanan goyang itu kapal. Sementara yang membawa kapal itu mendapatkan amanat dari raja untuk mengantarkan gandum ke pulau sana, ke pulau seberang. Akhirnya bingung, dalam keadaan goncang, memang harus ada yang dibuang, sehingga yang membawa kapal itu memutuskan yang harus diturunkan adalah manusia, karena dia naik adalah dengan tidak resmi, artinya naik yang tidak izin dari sang raja, maka ini layak diturunkan. Kalau gandum itu amanat bagi saya. Ternyata ada seorang kekasih Allah berkata, turunkan gandumnya saja, saya yang bertanggung jawab. Turunkan gandum itu saja, gandumnya nanti saya bertanggung jawab. Kemudian setelah itu gandum diturunkan, dibuang di laut, sehingga kapal mulai tenang, seimbang, lalu sampai melakukan perjalanan. Sehingga yang membawa kapal menuntut, apa tanggung jawabmu nanti, bagaimana engkau bisa menyelesaikan ini? Lalu orang tersebut mengatakan, hitung gandumnya, berapa kilo yang kau bawa dan sekarang ada berapa kilo. Ternyata setelah ditimbang utuh,
Lalu dikatakan ini namanya karomah, saya lakukan karena darurat, sebab kalau saya tidak melakukan begini maka orang ini bakal mati, bukan untuk main-main. Ini jadi ada maksud. Sekarang ada orang puasa 7 hari biar kebal, pakai ilmu aneh-aneh, bukan karomah sama sekali disebutkan ini. Baca pensyarah hadis ini berbicara tentang banyak orang tertipu dengan istilah yang semacam ini, puasa, dan orang kalau puasa dengan niat untuk itu bukan karena Allah, itu ya'budunallah ala harf, itu menyembah kepada Allah tapi maksudnya lain, bukan Allah, agar kuat dirinya, agar kebal, agar macam-macam. Ini dikatakan oleh para salafus saleh, dan termasuk pensyarah hadis ini mengatakan dihinakan orang yang kayak begitu. Allah, berpuasa hanya untuk kekuatan. Ini ada satu sarah yang sangat bagus kepada kitab hadis ini, namanya Bahjatun Nufus. Sarahnya seorang yang sufi besar, seorang wali besar, mencarai hadis ini, ternyata mendustakan, menghinakan orang yang puasanya bukan karena Allah, hanya pengen bisa terbang, pengen bisa kebal, pengen bisa macam-macam. Bukan kami yang ngomong, bisa dilihat di syarah Bahjatun Nufus. Ternyata Masya Allah, kekasih Allah itu hanya ngurusi bagaimana dia baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, nggak mikir karomahan. Kalau Allah ternyata memberikan, itu adalah karena memang dibutuhkan saat itu, bukan orang berpuasa hanya pengen bisa terbang, puasa pengen bisa kebal, puasa pengen bisa ini. Ini adalah yang disebutkan oleh para pensyarah hadis-hadis, dan mereka adalah golongan orang-orang yang mulia, para kekasih-kekasih Allah. Ini saya menyinggung sedikit tentang kejadian yang luar biasa. Maka dari itu jangan mudah terpedaya dengan kejadian luar biasa yang terjadi kepada seorang manusia, kecuali sudah kita cocokkan dengan syariat. Kalau memang dia ahli kebaikan, ahli syariat, oke. Tapi kalau dia jauh syariat, tidak. Kalau jauh dari syariat, insya Allah iya, itu adalah karomah. Dan ciri wali yang mempunyai karomah, dia sangat malu kalau karomahnya diketahui orang. Nah, kalau berbangga dengan karomahnya, dia bukan waliullah. Karena apa? Itu orang tertipu. Sebab karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia di saat mendapatkan kemuliaan kayak begitu, dia merasa takut dicabut lagi, sehingga dia justru semakin takut kepada Allah. Lah, ke orang pamer karomah ya, kalau orang pamer karomah pasti bukan waliullah ini. Kadang keramatnya orang dia aku nih, oh ini gara-gara saya ini. Jadi kalau disanjung, wah ini punya karomah, senang. Disanjung punya karomah, senang. Itu bukan karomah. Imam Haddad juga pernah bercerita tentang karomah ya. Karomah yang sesungguhnya itu adalah istiqomah di dalam ibadah. Istiqomah bisa ngaji itu karomah. Paling agung yang karomah adalah istiqomah, bukan kejadian yang aneh-aneh. Dajjal lebih dahsyat tuh. Bisa membunuh orang dan menghidupkan lagi, itu Dajjal. Makanya jangan sampai kita itu kalau melakukan ibadah itu tatallu atau mengharap atau ingin melihat kejadian yang luar biasa terjadi pada kita. Bukan itu, kita lakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita singgung sedikit tentang ini, karena pensyarah hadis tentang ini biasanya langsung dibelokkan ke masalah-masalah ini, sebab urusan Dajjal sederhana. Yang penting iman kita kuat, nanti bakal selamat. Kemudian hal lain lagi di sini juga mengukuhkan akidah kita ahli sunnati wal jamaati, bahasanya iman itu yazid wa yanqus. Keyakinan itu bisa tambah dan bisa kurang. Seorang laki-laki yang datang dari dalam kota Madinah, waktu menemui Dajjal, dia dengan penuh keyakinan kalau itu Dajjal. Ternyata setelah dia dibunuh oleh Dajjal lalu dihidupkan kembali, ternyata tambah yakinnya, asyaddu basiratan, semakin tajam, semakin kuat keyakinannya. Jadi iman itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Jadi benar itu akidah kita ahli sunnati wal jamaati, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Cuman kadang kalau kita membaca kitab akidah kayak begitu nggak nyambung-nyambung. Gimana maksudnya iman bertambah dan iman berkurang? Kok saya kurang nyambung? Ya kalau bertambah dengan banyak ibadah, kalau banyak maksiat itu kurang. Ngerti, tapi saya masih belum paham. Nah, biasanya begitu. Bisa digambarkan kayak begini tadi ini. Pertama sudah yakin, setelah ada buktinya tambah yakin. Lah itu berarti ada yakin, itu ada marotibnya. Seorang sudah yakin, kemudian tambah yakin, kemudian tambah yakin. Ini iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan iman berkurang. Biasanya kalau kita menjelentrehkan akidah ini harus kita sederhanakan, kurang jelas baik. Misalnya ada informasi bahasanya malam ini ada pengajian di Masjid Majlis Al-Bahjah di At-Taqwa. Anda mendengar berita ini dari sana sini, karena yang memberitakan adalah orang banyak, maka secara otomatis Anda percaya. Mulailah Anda tergerak untuk berangkat karena Anda yakin, karena yang ngomong orang banyak.
Setelah itu Anda berjalan, tak tahu betul orang berbondong-bondong. Setelah itu Anda masuk di halaman, sudah mulai ramai orang. Wah, berarti tambah yakin, berarti pengajian bakal benar-benar ada. Setelah itu Anda mendengar kiainya menyampaikan, berarti tambah yakin. Akhirnya masuk ke dalam, kelihatan tuh orangnya, berarti tambah yakin. Beda keyakinan yang pertama, yakin, semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Itulah maknanya. Jadi iman itu bisa semakin kuat, semakin tambah, semakin tambah. Al-iman yazidu wa yanqus. Nah, ini yang bisa kita ambil faedah daripada ini. Wallahi ma kuntu qattu asyaddu basiratan minnil yaum. Hari ini aku semakin yakin. Dan nanti para orang-orang ahli iman itu ternyata tidak akan dibela oleh Allah. Keimanannya itu yang menjadikan dia mendapatkan kemenangan. Dia menang dengan keimanannya dan dia tidak pernah takut. Dia iman benar, keimanan yang kuat, sehingga dengan keimanan yang kuat dia digelari oleh Rasulullah dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Au min khairin nasi, dari sebaik-baik manusia, karena imannya yang kuat itu. Kemudian setelah itu apa? Imannya menjadikan dia menang. Jadi sebab-sebab kemenangan itu karena kita punya keimanan yang kuat. Kalau sudah iman itu kurang, Masya Allah. Jadi kalau iman kurang, di dalam berjuang imannya kurang, dia susah menemui keberuntungan, tidak akan menemui kemenangan. Sehingga upaya musuh-musuh Allah itu di dalam merusak umat ini adalah dengan meragukan umat kepada agamanya mereka sendiri, sehingga di saat mereka meragukan agamanya, kurang berpegang dan kurang yakin, sehingga saat itulah mudah dihancurkan kaum muslimin. Sehingga saat ini perlu kita mengukuhkan keimanan yang bisa dibangun dengan cara banyak mempelajari ilmu, menghadiri majelis yang mulia, banyak berzikir kepada Allah, membaca cerita-cerita tentang akidah, membaca buku-buku tentang akidah, tentunya akidah yang dijelaskan oleh ulama-ulama yang benar. Maka dengan menambahkan keyakinan inilah akan diberi oleh Allah kemenangan setelah itu. Jadi ini, kalau kemenangan tidak dibarengi dengan keimanan, maka itu adalah bala, justru bencana untuk kita. Tapi kalau Allah memberikan kemenangan dengan keimanan, insya Allah itu kejayaan yang sesungguhnya. Begitu sebaliknya, jika Allah meruntuhkan kita di saat kita beriman, maka ketahuilah di saat itu Allah memilih kita untuk mengangkat derajat dengan cara yang berbeda. Jadi tetap yang dipersatukan adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kebetulan ini nanti seiring dengan apa yang akan kita baca dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, dan insya Allah kita baca dan ada sambung daripada makna keimanan di sini yang harus kita kukuhkan agar mendapatkan kemenangan dengan hikmah yang keberapa? 101 ya, atau 102. Baik, kita langsung saja kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 101. Al-hikmatul ula ba'dal mi'ati, hikmah yang ke 101. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin, ila anqal anaradh dhawahira bi anwari atharihi wa anaras saraira bi anwari awsafihi li ajli dhalika afalat anwarud dhawahiri wa lam ta'fal anwarul qulubi walidhalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil layli wa syamsul qulubi laysat taghibu. Anarad dhawahira, Allah menjadikan terang zahir selain batin. Zahir ini apa yang Anda saksikan dengan panca indera Anda, dunia seisinya. Bi anwari atharihi, dengan cahaya-cahaya athar ciptaan Allah. Dunia ini bercahaya karena rembulan, bumi ini bercahaya karena matahari. Jadi bercahayanya bumi adalah karena ciptaan Allah yang namanya rembulan.
yang namanya bumi. Dan rumahmu semakin indah karena ciptaan Allah. Di situ ada lampu yang kau pasang, kemudian ada pernik-pernik yang memperindah. Itu semua adalah atharullah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau bisa menyaksikan dunia ini betul-betul indah. Tapi indah dan bergemerlapnya dunia yang engkau saksikan itu karena ciptaan Allah, dari sesuatu yang ada di sekitarnya daripada ciptaan Allah. Rumah menjadi indah karena ada lampu-lampu, ada hal-hal yang seperti itu, sehingga badanmu semakin cantik karena ada kalung, ada anting, ada sebagainya. Dan yang kau kenakan dari perhiasan, baju yang indah, itu adalah dunia. Jadi dunia mempercantik dunia. Jadi bersinarnya dunia itu karena ciptaan Allah. Kemudian wa anaras saraira, dan Allah pun menjadikan hati menyala, hati terang benderang, sarair di dalam hati, tapi bukan dengan dunia, tapi bi anwari ausafihi, dengan cahaya-cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada batin yaitu hati kita, dan ada dunia yang kita saksikan saat ini. Maka gemerlapan dunia, indahnya dunia ini akan berakhir, akan hilang. Akan tetapi jika hati menyala, maka itu yang akan abadi, seperti disebutkan di ajri dzalika. Oleh sebab itu afalat akan menjadi hilang anwarul dhahiri, cahaya-cahaya yang sifatnya zahir. Siang hari tadi sudah menjadi hilang, menjadi malam hari. Dan rembulan pun akan sirna, sesaat nampak kecil, kemudian gede, hilang lagi, semakin mengecil dan hilang. Dan begitu juga lampu yang kita nyalakan pada akhirnya pun harus berakhir. Jadi kalau menyalanya zawahir ini karena makhluk Allah yang lainnya, dan itu sepele, bakar berakhir. Tapi lihat, hatimu yang menyala bersih, maka itu tidak akan berakhir, akan membawa keselamatan kamu di akhirat nanti. Bagaimana hati bisa menyala-nyala? Hati bisa menyala-nyala bukan karena dunia tadi, tapi menyalanya hati, bersihnya hati, terangnya hati karena anwari, karena mendapatkan cahaya dari mengenali ausafi, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mengenali, ini mengukuhkan iman. Dari kami sambungkan dengan hadis tadi, bahwa di sini ada dua perbandingan. Walam ta'fal anwarul qulub, dan tidak akan hilang cahayanya hati. Lidzalika, oleh sebab itu qila, dikatakan oleh seorang penyair, inna syamsan nahari, matahari yang menerangi siang hari itu, taghrubu, akan terbenam, billaili, di saat masuk malam. Wa syamsul qulubi, mataharinya hati, laisat taghibu, tidak akan pernah terbenam. Lebih jauh maknanya adalah begini. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari memberikan gambaran kepada kita bahwa ada dua hal yang harus kau ketahui: gebiar dunia dan cerahnya hati. Gebiar dunia yang kau banggakan, ketahuilah pada akhirnya akan berakhir. Akan tapi kalau hatimu menyala karena sifat Allah, itu yang menjadikan keselamatanmu nanti di akhirat. Sehingga di saat ada dua pilihan seperti ini, kira-kira mana yang kau pilih? Engkau ikut madhabnya siapa? Yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, kita ingin mengikuti madhabnya Nabi Ibrahim. Aku tidak senang dengan sesuatu yang bakal hilang. Nabi Ibrahim mula-mula di dalam pencarian kebenaran, menganggap itu rembulan adalah Tuhan. Ternyata setelah hilang, saya tidak mau yang hilang. Matahari pun terbenam, saya tidak mau yang terbenam. Sampai kepada pemahaman bahwasanya Tuhan Allah tidak akan seperti itu, karena Allah Maha Kuasa dan akan selalu ada dan tidak akan bisa hilang. Dan itulah pemahaman dengan hati, dengan meyakini bahwasanya Allah, kenal Allah, sifat-sifat Allah itu yang abadi, yang tidak bakal hilang. Jadi di sini bagaimana hati kita itu bisa menyala, lah itu. Bagaimana hati kita bisa terang?
disambungkan dengan anwaru awsafihi, dengan cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita banyak berkenalan dengan dunia, maka menjadikan hijab kita untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau hati kita kenalkan dengan sifat-sifat Allah, maka menyalanya karena sifat Allah, dan ini menyala abadi. Tapi kalau hati kita kenalkan kepada selain Allah, tadi dunia, menyalanya dunia, maka itu tidak menghantarkan kepada keselamatan. Sebetulnya ini masih mirip dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya, agar kita lebih peduli kepada urusan akhirat nanti. Tapi lebih dari itu, ini ditekankan bagaimana caranya kita itu sampai kepada pembersihan hati yang sesungguhnya. Maka disebutkan, diisyaratkan oleh hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, mengenali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali bahwasanya Allah sifat Rahman. Sudahkah kau keterapkan sifat kasih sayang kepada sesama hamba? Maka di saat seorang hamba mempunyai hati yang menyala karena kenal sifat Allah, itu tidak akan berubah, karena ada hubungannya dengan sifat Allah yang abadi. Maka hati yang bersambung dengan sesuatu yang abadi bakal abadi. Tapi hati yang bersambung dengan sesuatu yang fana bakal fana. Dia akan menyesal, aduh ya laitani kuntu turaba, akhirnya ngomong, lebih enak jadi debu, ternyata aku berurusan dengan manusia banyak dosa, ternyata udah lebih baik aku begini. Sampai manusia itu kalau tahu begitu beratnya urusan di dunia, maka ia lebih senang kalau jadi debu. Maka bagaimana agar kita urusan di dunia ini bakal selamat? Yuk kita sambungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sampai kepada mengenal sifat Allah ini perlu namanya ada ma'rifah, kenal Allah. Dan ma'rifah ini bisa didapat dengan cara banyak tafakkur. Kemudian yang kedua adalah mahabbah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, bisa didapat dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lengkap dilakukan oleh para ahli tasawuf. Mereka tidak cukup dengan dialog falsafah. Para ahli tasawuf tidak cukup mengajari orang dengan akidah, belajar ilmu dialog, mantek, yang beli, susah, repot. Bukan itu saja, akan tapi ternyata harus dibacu dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sering kita ketemukan daripada ahli tarekat. Mereka memperbanyak zikir. Tapi kalau memperbanyak zikir saja tidak dibarengi dengan tafakkur, maka tidak seimbang, tidak akan sampai kepada hakikat ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus ada keseimbangan untuk sampai kepada penjernihan hati yang sesungguhnya. Kecerahan hati yang sesungguhnya adalah menggunakan akal untuk tafakkur, kemudian zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak. Kalau sudah seperti itu, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunah, sampai ke derajat kepada Allah mencintai orang tersebut, dan orang tersebut mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, nah ini Ibn Athaillah As-Sakandari ini dari awal akhir seirama sebetulnya. Hanya beliau tuh ingin menjelaskan dari sisi mana yang kira-kira bakal diterima oleh seorang hamba yang mau belajar, agar meyakini bahwasanya apa, urusan hati, urusan akhirat lebih penting, dengan bermacam-macam contoh. Dari awal coba kalau kita perhatikan, selalu mengingatkan dunia itu adalah tidak ada harganya, dunia itu tidak ada nilainya. Cuman itu kalimat yang mudah diucapkan, tapi untuk dirasakan hati itu susah. Bahkan mungkin kita mendengar berkali-kali pun ternyata kita masih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sehingga begitu perlunya sampai diulang-ulang dengan bahasa yang berbeda. Termasuk pada saat ini diingatkan bahwa ingat, bersihkan hatimu, sambungkan hatimu dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat hatimu itu mengenali sifat-sifat Allah, maka di saat itulah hatimu akan semakin bersih. Dan ketahuilah, cahaya di dalam hatimu yang menyala karena sifat-sifat Allah itu adalah sinar yang abadi, akan menghantarkan engkau kepada keselamatan di akhirat. Akan tapi ingat, jangan sampai yang kau pandang adalah cahaya dunia tadi, anwaru atharihi, cahaya dunia. Dunia itu bercahaya, menggiurkan, fitnah, bohong kalau ada orang mengatakan saya tidak suka dunia. Orang boleh suka dunia, akan tapi lihat, cinta kepada akhirat harus lebih gede. Akan tapi makna cinta kepada dunia itu harus dimaknai untuk akhirat, seperti yang dijelaskan pada hikmah yang lalu. Orang boleh mencari dunia, mencari kekayaan, akan tapi
Bagaimana kita mencari kekayaan yang benar? Tentunya tujuannya adalah untuk Allah. Yang kita lihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita itu kelihatannya sambung kepada atharihi, kepada makhluk Allah, tapi hakikatnya tetap kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, kalau kita berurusan dengan dunia, maka lihat, kalau dia benar, dia akan bergantung kepada ya ghani, zat yang maha kaya. Sehingga di saat dia mencari kekayaan, mencari dunia, sinar dunia itu yang ia ambil. Akan tapi di saat mengambilnya, tetap dia sambung dengan sifat Allah ya ghani, yang maha kaya. Sehingga biarpun dia sudah mendapatkan kekayaan kaya apapun, dia masih merasakan dirinya adalah fakir, sebab yang kaya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga penghambaannya kepada Allah tidak akan berkurang. Ini yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemudian di sana memang dibahas oleh para ulama tentang akal, tentang hati, tentang ruh, yang semuanya ini adalah bukan urusan kita, ini urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi pada tanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu roh. Kulir ruh, katakan roh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila, engkau tidak diberi kecuali sedikit. Akan tapi ketahuilah, anda semua merasakan bahasanya roh itu ada dan akal itu ada. Semua meyakini makna ini, sebab kalau ada orang dibilang tidak berakal pasti marah. Kalau orang tidak bernyawa pasti itu adalah mati. Biarpun kita tidak bisa menjelaskan, akan tapi itu ada. Kemudian juga di dalam urusan hati, semua orang juga merasakan bahwasanya sesaat anda menginginkan kebaikan, anda pernah benci, tapi satu saat anda pernah cinta. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa engkau duduk sama orang itu kok gak enak? Kenapa tiba-tiba anda ingin ketemu lagi dengan dia? Suami, anak, itu adalah ada di dalam hati, itu rasa. Ya, itulah yang dinamakan hati. Biarpun orang tidak bisa menjelentrehkan, hati itu bukan hati yang sifatnya gumpal daging, itu bukan. Hati menurut para dokter itu adalah ada jantung, ada ini, bukan itu. Akan tapi hati adalah rasa yang menjadikan engkau rindu, menjadikan engkau kangen, menjadikan engkau marah, menjadikan engkau menjadi sifat dermawan. Itu yang ada di dalam dirimu, yaitu hati. Dan itu akan bisa kenal kedermawanan yang sesungguhnya, kenal kasih sayang yang sesungguhnya di saat hatimu itu kenal sifat Allah yang dermawan, Al-Garim, Allah yang maha dermawan, Al-Jawad, Allah yang maha pemurah. Dan hatimu akan kenal kasih sayang secara sesungguhnya, bukan pamrih. Itu pasti hati yang kenal kepada sifat Rahman. Jadi orang itu ada loh punya kasih sayang sosial, membuat satu kegiatan sosial, bantu orang lain. Karena apa? Atas dasar kasih sayang katanya. Benarkah itu atas dasar kasih sayang? Kalau memang itu atas dasar kasih sayang, tentu di saat mengumpulkan uang untuk ini, tentu dengan kasih sayang. Mustahil orang mengambil dengan cara yang nggak benar untuk kasih sayang. Kasih sayang nggak seimbang, nolong orang tapi zalim di sana. Ada tidak begitu? Ada orang berbohong, mungkin dengan cara mencuri, dengan bisnis yang tidak benar, yang penting aku bisa menolong yatim piatu yang ada di sana. Bohong. Tapi kalau ulang ini hatinya benar, bahwasanya ia berbuat baik dengan sekelompok manusia karena kasih sayang yang sesungguhnya, kasih sayang yang benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentu di saat mengambilnya juga dengan kasih sayang. Alangkah banyaknya orang tertipu, membantu masjid, membantu fakir miskin, membantu madrasah, membantu adalah kebaikan, sifat namanya dermawan, as-sakha, al-karam, murah hati. Tapi benarkah ini sifat diambil dari sifat Allah? Benarkah munculnya sifat kedermawanan seseorang ini karena nyambung dengan sifat Allah, menyala hatinya karena sifat Allah? Benarkah di saat dia menjadi seorang dermawan itu memang karena dia selalu ingat Allah yang maha dermawan? Ini semua dari Allah. Kalau semua dari Allah, kenapa aku harus pelit? Atau ada maksud lain? Lihat, kalau memang orang ini dermawannya memang karena sifat Allah, dia kenal sifat Allah, menyala hatinya menjadi hati yang dermawan karena dia sifat karam Allah, sifat judnya Allah, sifat pemurahnya Allah. Maka lihat,
di saat dia menjadi seorang yang dermawan tentu tidak akan bertentangan dengan sifat Allah yang lainnya. Mustahil dia menjadi seorang dermawan tak taunya apa, dia melakukan kezaliman dengan yang lainnya, atau dia berjuang tapi dengan melakukan kesalahan. Biasanya itu kebaikan yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau kebaikan yang bukan berangkat dari kerinduan kepada kemuliaan, maka di dalam meraih kebaikan ini susah orang itu benar melakukan kebaikan. Sehingga banyak orang tujuannya baik, tapi di saat melangkah kepada tujuan tersebut dengan melanggar, tidak akan sampai tujuan. Tujuannya baik, saya ingin mencapai tujuan, Masya Allah, tujuan apa? Baik, tapi kalau cara yang ditempuh menuju tujuan tersebut tidak baik, maka bohong dia itu, sebetulnya bukan baik. Sekolah katanya apa? Saya sekolah ingin menjalankan fardu kifayah, saya pengen jadi seorang apa, dokter, bidan, apalagi yang sifatnya untuk fardu kifayah. Fardu kifayah agung atau tidak agung? Agung, menyelesaikan kewajiban orang lain. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah lebih utama daripada fardu ain. Memang sebagian lain mengatakan fardu ain. Yang mengatakan fardu kifayah lebih bagus daripada fardu ain. Kenapa? Karena dengan fardu kifayah menjatuhkan dosa dari orang banyak. Tanyakan, benar kau mencari ridha Allah untuk menyelesaikan fardu kifayah? Benar. Lihat, biaya untuk ilmu kedokterannya itu halal atau haram? Lah kalau biayanya asal cabut sana cabut sini, pasti bohong itu, tujuannya nggak benar, nggak bisa dipungkiri, pasti bohong itu. Kadang-kadang susah kalau dijelaskan, tapi bisa digambarkan lebih mudah lagi. Ada orang bangun masjid tapi dengan duit ngerampok, sah atau tidak sah? Ya kayak begitu. Jadi lihat, kelihatannya pekerjaan itu baik, hatinya pengen bangun masjid, tapi tidak menyala karena kenal sifat Allah. Buktinya dengan rampok. Lah itu kalau kita bagi contoh yang lebih jelas lagi. Orang pengen membantu, pengen memberi nafkah kepada istrinya. Memberi nafkah adalah kewajiban dari hati yang mencintai keluarganya, tapi ternyata dengan cara yang haram, renten di luar sana, mencuri di sana dengan alasan memberi nafkah. Nafkah adalah wajib, maka dari itu saya mencuri untuk melaksanakan kewajiban. Nggak mungkin yang demikian itu. Makanya perlunya mengenalkan hati kepada sifat-sifat Allah agar serasi nanti, tidak pincang nanti, sehingga orang tidak melakukan kebaikan di sini, ternyata dia melakukan kesalahan yang lebih gede lagi. Banyak ini sedekah tapi zakat tidak dibayar, senang silaturahmi kepada saudara-saudara, kepada teman-temannya, saudaranya tidak ditegur 1 tahun. Ada, karena hatinya tidak nyambung benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi hatinya nyambung kepada basa-basi dengan manusia. Temannya baik, akrab. Ada orang supel, Bu, Pak, supel dengan temannya, satu kantor semuanya mencintainya, sampai basa-basinya luar biasa. SMS terus jalan kepada teman-temannya, telepon bagus, hari raya Masya Allah, tapi dengan adiknya tidak tegur sapa 2 tahun. Ya, hati model apa itu? Bohong itu. Maka karena apa? Menyalanya hati bukan karena kenal sifat-sifat Allah, tapi dia berbuat baik dengan sesama, pasti bohong karena unsur kepentingan, atau dia disanjung karena dia sudah terlanjur supel. Wah, ini seorang direktur yang baik, santun, sopan, sudah jadi stempel tuh, labelnya dia adalah label santun, sehingga dia menjaga sifat santun ini, kadang-kadang sampai mengorbankan ibunya pun kadang tidak dibaikin. Subhanallah. Banyak seorang itu mementingkan kelembutan di luar, tapi di rumah tidak benar. Lah ini hatinya belum menyala. Jadi begitulah yang diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, kenalilah sifat-sifat Allah. Jadi perlu belajar akidah nanti insya Allah. Pada waktunya kita juga harus mempertajam tentang sifat-sifat Allah. Bolehlah kita suatu ketika ada satu majelis mensyarahi Asmaul Husna, langsung kita terapkan pada diri kita, Allahur Rahmanur Rahimul Malikil Quddus. Ini bagaimana memahami Asmaul Husna. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala juga mensyarahi Asmaul Husna yang sangat indah. Dan dengan mengenal sifat itulah nanti hati kita akan menyala, dan menyalanya hati karena kenal sifat-sifat Allah itu menyala yang sesungguhnya dan tidak akan padam sampai kapanpun. Akan tapi menyala karena urusan dunia ini, lihat akan padam dan akan rugi. Maka dari itu
ayo kita berlomba-lomba berusaha untuk menyalakan hati kita dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai derajat kita nanti menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan semoga Allah menjaga hati kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala fitnah dunia ini dan fitnah di dalam kematian, fitnah dajjal dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Buya Yahya yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buya, saya sering berdebat dengan teman-teman masalah Sayyidina. Kalau pertanyaan teman-teman saya tuh gini, Sayyidina itu kan bagus, baik, tetapi kalau kami ingin tahu sendiri mana yang boleh Sayyidina, mana yang tidak boleh, apakah semua boleh? Nah, kalau memang semuanya boleh, apakah di azan atau di syahadat itu boleh pakai Sayyidina? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, langsung saja saya ingin menanyakan tentang waktu di radio, kalau tidak salah minggu yang lalu saya masih kurang jelas. Tolong diberikan contohnya tentang lintasan yang termasuk lintasan nafsu, lintasan setan, lintasan malaikat, dan lintasan wahyu kalau tidak salah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati, saya mau nanya bagaimana hukumnya memuasai doa seperti doa nubuat, terus doa untuk memuasai? Iya, puasa. Iya, puasa. Terus untuk apa? Untuk menolong orang gitu, Bu. Seperti orang kena guna-guna atau gimana? Penjelasannya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang ingin saya tanyakan menyambung pertanyaan yang pertama tadi, penggunaan kata Sayyidina. Ada seorang teman yang sholatnya pada bacaan tahiyatnya itu nggak menggunakan Sayyidina, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja. Itu benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, saya ingin bertanya, bagaimana apabila ada seorang suami yang melarang istrinya hamil lagi karena membatasi jumlah keturunan? Apakah sang istri wajib menuruti atau tidak? Terima kasih, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Buya Yahya, saya mau nanya, sebenarnya boleh enggak kalau misalnya niat kita berpuasa itu untuk mendekatkan jodoh atau misalnya buat orang lain tuh lebih sayang sama kita, itu boleh enggak? Agar orang gitu, biar orang lain tuh lebih sayang sama kita atau mendekatkan jodoh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah masalah Sayyidina. Bolehkah? Ini pertanyaannya berangkai. Yang pertama, bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina, terlepas di dalam sholat atau di luar sholat? Yang penting, bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Sayyidina? Maka jawabnya adalah mutlak boleh, karena Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, ya,
tentang hadis syafaat, Nabi Muhammad menyebutkan ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr. Ana sayyidun nas, aku sayyidnya manusia. Jadi yang nggak mau Nabi Muhammad disebut sayyid itu kayaknya bukan manusia, karena Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, ana sayyidu nasi. Yang nggak mau wallah alam, nah ini berarti tuannya siapa nanti. Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamati, hadis sahih, dan itu keluar dari lidah Rasulullah SAW. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Dan masih banyak riwayat-riwayat ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam, kecuali merasa anaknya apa ya, ya pokoknya bukan Adam, binatang tidak enak disebut di sini. Kalau merasa anak Adam, Nabi Muhammad adalah sayyid. Jadi kalau menyebut Sayyidina Muhammad adalah boleh-boleh saja. Cuman setelah itu, bolehkah kita mengucapkan Sayyidina di dalam sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Misalnya salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad tidak mengajari dengan kalimat Sayyidina. Tapi bolehkah kita menambah Sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca? Karena tadi sudah kita jelaskan, pada dasarnya mengucapkan Sayyidina itu adalah boleh tentu, dan itu adalah menunjukkan atau gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salawat pun kita diperkenankan, sebab kalau kita menambahkan sesuatu yang dari diri kita itu yang tidak boleh, tapi kita menambahkan sesuatu yang memang Rasulullah pernah menyebut dirinya. Allahumma salli ala Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi adalah gelar untuk Nabi. Allahumma salli ala Rasul Muhammad, boleh, dan tidak dilarang. Karena apa? Itu tidak bertentangan, karena pada dasarnya menyebut Sayyidina itu adalah boleh. Cuman permasalahannya nanti di dalam sholat itu loh. Ini sebagian membahas di sini. Bolehkah kita menambah Sayyidina di dalam sholat? Pertanyaannya adalah, apakah zikir-zikir di dalam sholat itu memang sudah seperti itu? Kalau seandainya ada ditambah sesuatu yang tidak bertentangan maknanya, itu dilarang atau tidak? Apalagi diambil dari riwayat lain. Jawabnya adalah kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar itu waktu mengucapkan kalimat tasyahud, kan dalam tasyahud itu bunyinya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ternyata riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umarnya, beliau berkata asyhadu an la ilaha illallah, ditambah oleh beliau wahdahu la syarikalah, dengan kalimat yang jelas dalam hadis tersebut, wa ana zidtuha, dan aku tambah ini. Jadi ada contoh, dan dia merasa bahasanya menambah, beliau menambah wa ana zidtuha, dan tambahannya wa ana zidtuha, dan aku tambah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, dan kebetulan ini kisahnya kisah tasyahud. Yang berani mengatakan, yang mengucapkan Sayyidina dalam tahiyat adalah bid'ah, berani membid'ahkan Sayyidina Abdullah ibn Umar. Kalau masalah afdaliyah lain, mana yang lebih utama itu lain cerita. Akan tapi ini adalah masalah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar waktu bertasyahud. Beliau tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan beliau pun dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha, dan aku tambah. Loh, kok ada contoh? Jadi hal semacam ini celah. Jadi hal-hal begitu adalah sederhana. Yang pakai al-sayyidina mangga, yang tidak pakai jadi mangga, karena tidak merusak makna dan tidak merubah makna. Dan sayyidina adalah gelar kebesaran Nabi Muhammad,
Dan apa yang ditambahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar lebih panjang daripada Sayyidina, karena wahdahu la syarikalah. Dan dengan terang-terangan wa ana zidtuha, kalau seandainya beliau diam tidak mengatakan wa ana zidtuha, kalau beliau tidak mengatakan wa ana zidtuha, kaidahnya dalam ilmu hadis apa? Semua omongan sahabat yang tidak ada kesempatan untuk berijtihad berkenaan dengan kayak begitu pasti disandarkan ke Rasulullah. Tapi ternyata tidak, beliau dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha. Dalam hadis juga Imam Bukhari meriwayatkan salah satu sahabat Nabi salat di belakang Rasulullah. Waktu itu setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, waktu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, rupanya sahabat Nabi di belakang sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, nambah sendiri dari dirinya. Sampai setelah assalamualaikum Nabi Muhammad menoleh. Namanya Rafiq, sahabat Nabi ini. Aku dengar siapa yang tadi menambah tambahan di belakang. Bingung, dipikir bakal dimarahi oleh Rasulullah. Aku yang menambah. Setelah itu Nabi Muhammad menjawab, inni ra'aitul malaikata yabtadiruna, aku melihat malaikat itu bersegera berebut untuk menulis kebaikan yang kau ucapkan. Loh, hadis sahih ini. Barangkali mereka mengatakan, oh ini kan dikukuhkan oleh Nabi, namanya takrirnya Nabi. Tapi kembali kepada kisah Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi hal-hal begini ini adalah masalah yang sederhana. Anehnya orang menganggap ini kayak urusan akidah, sehingga dikit-dikit Sayyidina Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah sederhana masalah Sayyidina, dan hujahnya sangat kuat. Ini sangat jelas. Yang mau pakai Sayyidina pakai Sayyidina, kalau tidak pakai Sayyidina adalah hanya sedikit lah. Mungkin harus bisa menyadari masa menyebut Nabi Muhammad begitu saja, menyebut Muhammad, sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran kecuali dengan gelar abdihi. Kalau Muhammadun mustambah Rasulullah, Nabi pasti ada gelar untuk Nabi Muhammad, tidak semata-mata menyebut Muhammad, tidak ada. Jadi bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad, tidak akan disebut Nabi Muhammad kecuali ada gelar setelah atau sebelumnya. Kenapa kita tidak meniru itu, memuliakan Nabi Muhammad dengan menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuman kadang orang dengan komentar ekstrim, paling bagusnya adalah niru Nabi. Nah, kita menyebut Sayyidina juga niru Nabi kok. Lalu gimana kesimpulannya? Jangan diributkan. Kalau ente nggak mau pakai Sayyidina, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting cinta benar ke Rasulullah. Kalau anda mau pakai ya Sayyidina, sudah dijelaskan tadi. Jadi jangan sampai hal-hal ini menjadi satu permasalahan ya yang berat ya. Di dalam segala zikir pakai Sayyidina, kasusnya sama. Sayyidina Abdullah bin Umar malah menambah wa ana zidtuha, menambah di dalam tasahud tersebut. Kemudian yang kedua, masalah khawatir. Ini pembahasan yang pernah kami bahas di dalam, sampai hari ini pun belum selesai, di dalam kitab Minhajul Abidin. Setiap malam Ahad diweru. Khawatir itu lintasan. Jadi lintasan di dalam hati itu ada yang muncul dari Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan setan dan hawa nafsu. Yang kedua adalah lintasan dari setan. Yang ketiga adalah lintasan dari hawa nafsu. Dan semua lintasan itu, kalau lintasan dari Allah, tiba-tiba anda berkeinginan, selesai. Dan hal ini tidak banyak dibahas. Lebih banyak dibahas adalah lintasan daripada syaitan dan lintasan daripada hawa nafsu. Sehingga untuk bisa mengetahui lintasan ini dari syaitan, lammatul malak atau lammatul syaitan, apa lammah ini lintasan daripada malaikat, ilhamnya malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham fujur dari iblis, ilham taqwa dari malaikat. Ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ilham kebaikan itu dari malaikat, ilham kejahatan itu dari iblis, dari setan. Cuman bagaimana kita membedakan ya, kalau ini ilham kebaikan dari malaikat dan ini ilham kejahatan dari iblis, dari setan? Yang pertama, dicocokkan dengan syariat. Contoh, ilham setan itu kadang-kadang ngajak kebaikan loh ya. Setan itu mengilhami tapi kebaikan. Bagaimana? Banyak, misalnya
bahkan disuruh dibacakan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya-nya memberikan contoh seorang talibul ilmi, santri mondok 10 tahun 15 tahun sampai di rumah itu nganggur. Cuman karena dia nganggur ya juga nggak ngapa-ngapain, dosa sih enggak, cuman amal ibadah mah kurang. Cuman setan nggak terima, ini kalau di rumah tok dosanya kecil, gimana bisa jadi gede ini dosanya, kata setan. Oleh setan dibuai, Ustaz mondok 15 tahun Ustaz, kenapa engkau tidak dakwah? Kenapa engkau nggak dakwah? Itu umat nunggu tuh, mana kecemburuanmu? Itu kata setan, halus bisikannya. Umat pada butuh dengan ilmumu, kenapa kau tidak terjun dalam berdakwah? Coba. Tergodalah hatinya, benar ya, kenapa saya tidak terjun di dunia dakwah? Saya harus ngajar orang di sini. Akhirnya dia mulai turun. Sudah mulai turun, alhamdulillah, orang memang benar-benar butuh. Kata setan apa? Ustaz, sedikit perbaiki lisanmu, yang fasih kalau ngomong, yang jelas kalau ngomong, bikin manajemen yang bagus di dalam dakwahmu agar semakin diterima oleh orang. Disusun manajemen dakwah yang bagus. Setelah itu apa? Tambah terkabul, orang pada senang mengagungkan. Akhirnya kata setan, Ustaz, hebat atau tidak ini? Ada orang kayak ente atau enggak? Iya ya, enggak ada kayak saya. Oh beres, kata setan, bab ujub masuk neraka. Ini rupanya yang ngajak dakwah tadi sama setan. Lah begitu loh, begitu dahsyatnya. Kadang lagi sholat, Allahu Akbar, ya Allah, nanti insya Allah keluar dari sholat saya mau sedekah kepada yatim tetanggaku itu. Hah? Ngajak sedekah, sedekah baik atau tidak baik? Baik, cuman setan mengingatkannya waktu sholat, nggak khusyuk lah itu. Jadi makanya dicocokkan dengan syariat, biarpun itu tujuannya baik, biarpun mengajak kepada kebaikan, ada syariat yang dilanggar atau tidak? Kalau ada syariat yang dilanggar, setan itu saja. Kemudian dengan dicocokkan dengan syariat kok nggak sambung-sambung, kata Imam Ghazali, ada tidak contohnya para ulama? Ulama soleh, para kekasih Allah melakukan begitu atau tidak? Kalau mereka melakukan, berarti itu adalah benar. Kalau tidak melakukan, berarti itu setan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah jika hawa nafsumu senang cenderung menikmati, sebab biasanya ibadah itu bagi orang-orang pemula itu berat. Kalau engkau menikmati senang, masya Allah, itu justru malah dicurigai itu. Padahal hawa nafsu itu kalau punya duit kan susah ngeluarin ya. Orang kalau punya duit susah ngeluarin, karena apa? Carinya susah, ngapa dibagi-bagi? Tapi kalau ternyata orang enak sekali tanpa ada beban dulu, ada ujiannya, ini khawatir seruan setan. Bener, setelah dia dermawan, datanya apa? Banyak menyanjung, orang paling dermawan di kampungmu. Tapi kalau ada berat dan sebagainya, kalau dilawan itu hebat. Jadi semua pekerjaan yang katanya baik, kalau ternyata hawa nafsu kok menikmati, maka ketahuilah innan nafsa la'ammaratun bisu', hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Dan itu ceritanya panjang, insya Allah nanti ada. Setelah itu khawatir, setelah khawatir setan, madakhil setan, khawatir lintasan-lintasan setan. Kemudian nanti terakhir dibahas setan itu masuk pintu mana sih, dan setan itu masalahnya itu kerjasama dengan hawa nafsu. Ada hati yang menyuruh kepada kebaikan, nanti ada hawa nafsu, ada setan. Lah hawa nafsu itu komunikasi dengan setan. Lah setan itu di luar dari kita, tapi komunikasinya langsung orang dalam. Nah ini paling bahaya, sehingga musuh yang paling membahayakan itu hawa nafsu. Sehingga disebutkan inna nafsal ammarat akhbatu min sab'ina syaitana. Hawa nafsu itu lebih keji daripada 70 setan. Pencuri dari luar mah kecil, tapi kalau sudah pencuri calling-callingan dengan yang di dalam rumah, habis tuh. Karena di dalam rumah itu paling tahu di mana tempat menyimpan barang berharganya, kapan tidur, kapan bangun, kapan keluar, kapan masuk. Ngerti? Makanya hawa nafsu ini paling berat ya. Makanya nanti ada itu dilanjutkan, kalau Anda mendengar pengajian itu selanjutnya, nanti ternyata ada hawa nafsu yang luar biasa, dan itu disebut meidan, tempat bermainannya setan atau radarnya. Jadi setan itu cukup ngelatih dengan hawa nafsu, dengan kebiasaan nonton begini, besok setan dengan nongkrong begini, jalan. Sehingga kalau tidak nonton itu nggak enak. Itu padahal setan sudah nggak goda lagi, tapi hawa nafsunya sudah terbiasa. Itulah nanti begitu pentingnya, sampai Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin masalah ini ditulis dengan panjang lebar. Sampai kemarin mungkin jamaah pada kok itu lagi, karena begitu pentingnya masalah semacam itu. Kemudian berpuasa, menguasai doa. Jadi begini loh ya, kalau Anda berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala,
ada doa yang saya puasai, barangkali maknanya yang harus dirubah. Itu sama dengan pertanyaan yang paling terakhir, kalau ada orang berpuasa agar dapat jodoh, boleh tidak? Jawabnya adalah tawassul dengan amal soleh itu boleh. Misalnya aku ingin puasa karena Allah, semoga dengan ini ya Allah dekatkan jodohku, itu boleh. Dan orang berpuasa agar akhlaknya yang baik sehingga dicintai orang, boleh. Tapi kalau sudah punya maksud ngatur Allah, nggak benar. Ya Allah, aku pengen puasa agar dia kena kenil ikut saya, ini sudah nggak benar ya. Ada ilmu-ilmu apa, pelet santri itu ada. Santri kadang-kadang pengen punya baca ini, saya fikahumullah, baca begini-begini, nanti tolong namanya siapa, ibunya siapa, tulis puasai 3 hari, besok nyari kamu. Bukan begitu aturannya. Kalau anda ingin mendatangkan orang yang saleh, akhlak yang mulia, puasa karena Allah ya. Jadi jangan sampai nggak seimbang, orang gandrung dengan kita akhlaknya jelek, nggak nyambung. Pernah ada orang datang, Buya, saya minta obat pengasih mahabbah. Untuk siapa? Untuk istri saya. Untuk saya. Oh iya, saya kasih, saya punya. Ditunggu bener nih, karena saya mau ngasih ini. Masya Allah, kayaknya orang ini benar-benar pengen ilmu, man. Sudah siap. Nah, kalau pengen mahabbah, nah, mau dengar sama istri yang sayang, yang baik. Kalau pulang paling tidak ya bawa hadiah. Kemudian sampai di rumah disanjung, kalau keluar pamitan. Dilakukan enggak? Pantesan istrimu gak seneng sama kamu nih. Keluar nyelonong, datang nyelonong lah ini. Jadi dengan akhlak yang baik itu mengundang hati. Jadi kalau pengen dicintai oleh suami, jangan pakai ilmu pelet. Itu ilmunya dukun, ilmu akhlak yang mulia. Kalau engkau mengabdi, Allah akan kirim hatinya sehingga hatinya rindu dan cinta kepadamu. Jadi pengabdian itu akan mengundang kasih dan cinta. Jadi nggak apa-apa orang berpuasa misalnya untuk mendapatkan jodoh, itu bab tawassul dengan amal soleh atau sedekah. Aku sedekah ini semoga jodohku didekatkan oleh Allah, bisa. Jadi ini yang disepakati, nggak ada khilaf. Termasuk tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan sedekah itu adalah diperkenankan. Dan ada contohnya hadis Sahih Bukhari, ada seorang tiga orang laki-laki yang tersekap di dalam gua, batu gelinding menutup pintu gua sehingga mereka pengen keluar nggak bisa. Semuanya menyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Aku pernah punya kebaikan ini ya Allah, maka geserlah batu, tergeser. Yang kedua juga menyebut kebaikannya di hadapan Allah, maka ini dalilnya tawassul dengan amal soleh. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tidak apa-apa puasa Senin Kemis diniatkan semoga dengan puasaku ini Allah mendapatkan jodohku, dan insya Allah dapat suami yang soleh yang bisa memuliakan, menjaga, dan bisa dan yang lainnya juga semuanya mendapatkan yang baik-baik. Baik, kemudian puasa memuasai doa, seharusnya dirubah niatnya kayak begitu. Pengen doanya agar dikabul oleh Allah, maka di samping berdoa dia berpuasa. Tapi jangan puasa yang aneh-aneh ya. Puasa yang aneh-aneh tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Puasa sampai nyambung, nggak tidur malam ya. Kalau ngantuk saja sama Rasulullah suruh tidur dulu agar ibadahnya khusyuk, sampai maksain nggak tidur semalam ya. Memang orang aneh-aneh ya. Seorang apa tadi? Seorang ada sebelumnya sama sudah tadi yang pertama. Ini seorang suami melarang istrinya untuk hamil lagi. Kalau menunda kehamilan untuk sebuah kemaslahatan itu diperkenankan, tapi omongan ini tidak boleh diputus sampai di sini. Tentunya dengan cara yang dibenarkan. Menunda kehamilan untuk sebuah kemaslahatan diperkenankan dengan cara yang dibenarkan. Bahasa lain bolehlah, apakah boleh kontrasepsi itu, KB itu? Jawabnya adalah dilihat dulu dong, ada maksud, ada tujuan atau tidak. Kalau nggak ada tujuannya main-main, ada pernikahan main-main. Seorang wanita didolimi hanya dia ingin menikahi saja tapi tidak ingin punya anak,
juga tidak dibenarkan. Jadi kalau ada orang ingin menunda kehamilan, ternyata harus ada kesepakatan. Seorang suami misalnya, aku tidak ingin kau hamil dulu, tapi sang istri harus setuju dong. Maka caranya ini harus dengan cara yang benar. Mohon maaf, cara yang paling benar adalah pernah ada pada zaman Rasul, namanya azl, mengeluarkan air mani di luar rahim. Dan ini harus ada kesepakatan sang suami dan sang istri. Tidak boleh egois seorang suami hanya karena ada suami zalim, mentang-mentang dia sudah punya anak, kemudian dia mohon maaf, mungkin ada yang nikah lagi dengan yang kedua, tidak pengen punya anak, atau mungkin karena macam-macam, ada kedoliban itu mungkin saja, sehingga istri itu tidak punya anak. Maka kesepakatan ini penting. Kemudian setelah itu bolehlah mohon maaf pakai yang namanya kondom, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, atau dengan menghitung hari-hari subur dan hari-hari tidak subur. Kemudian setelah itu obat, jika tidak berbahaya buat orang yang meminumnya. Akan tapi ada obat-obat yang bisa urusan hormon, biasanya ada yang menjadikan tambah gemuk dan sebagainya, atau mungkin jantung atau macam-macam, itu dihindari. Setelah itu, setelah obat-obat, baru yang lainnya. Yang mutlak diharamkan adalah yang menjadikan seorang wanita tidak bisa dibuai dan seorang laki-laki tidak bisa membuai, atau mungkin bahasa medisnya vasektomi, tubektomi, tidak tahu, masih ada istilah baru lagi katanya. Pokoknya seorang suami itu adalah spermanya itu sudah tidak ada sel telurnya, ya Pak, tidak ada yang untuk membuai, tidak tahu dengan cara apa. Itu ada medis lebih tahu. Atau seorang wanita tidak bisa dibuai, normal dia bisa hubungan seks, akan tapi dia tidak bakal punya anak selamanya. Ini pemandulan, memandulkan, ini adalah haram mutlak, tidak diperkenankan. Baik, ada lagi nanti istilahnya dengan cara spiral. Nah, spiral ini pun lihat, barangkali dengan yang pertama, kedua, ketiga ini spiral. Dan kalau spiral ini harus ada daruratnya. Misalnya seorang wanita ini tidak bisa hamil lagi karena sakit, atau ada sebagian wanita yang memang dikatakan dokter ini mohon agar tidak hamil lagi, maka boleh dia mengambil spiral ini. Tapi setelah mengambil, kalau dalam keadaan normal nggak bisa, karena spiral itu nanti melibatkan orang lain, biarpun perempuan, untuk melihat aurat besarnya. Jangan perempuan asal mau spiral saja, sebab sekarang hilangnya kecemburuan. Seorang suami kadang-kadang istrinya itu aurat besarnya dilihat sama dokter, tenang saja, ini memang laki-laki dungu, bodoh, ya begitu. Harus ada kecemburuan dong. Maka kalau seorang istri harus pakai spiral karena misalnya habis sesar, harus ada jangka waktu untuk melahirkan setelah 2 tahun atau 3 tahun, khawatir hamil belum waktunya, membahayakan, maka pakai spiral. Kalau setelah pakai spiral, siapa yang memasang? Ini harus diperhatikan. Ini adalah kasus, ini sudah pernah kita bahas di dalam Benang Merah dengan panjang lebar, globalnya kayak begitu. Di sini bertanya, bolehkah seorang suami melarang istri untuk tidak hamil lagi? Maka dilihat kepentingannya kayak apa. Kalau hanya main-main, itu zalim sang suami. Cuman kalau pertimbangan yang lain, anak kita masih 1,5 tahun, genap 2 tahun, atau nunggu selesai apalah, ya, menunda kehamilan, itu diperkenankan. Tapi semuanya itu harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, ini ada kezaliman, dan itu diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah, karena berbuat zalim itu tidak diperkenankan. Maka sebaik-baik suami istri itu musyawarah. Punya anak banyak jangan khawatir, jangan takut, ya, punya anak baik semua, 10, 15 itu sih tidak apa-apa, yang penting soleh semuanya, ya. Punya anak 15 baik-baik semuanya, lebih enak. Punya anak 1 kayak setan, kan rugi. Jadi jangan khawatir, ya, urusan anak, rezeki Allah yang tanggung nanti. Nah, itu tidak benar. Kalau suami, ada suami egois, itu tidak dibenarkan. Pokoknya gini kaidah semua yang hadir dalam menjalani hidup, termasuk urusan punya anak, tolong musyawarah yang baik. Musyawarah yang baik. Jadi pengen punya anak, jadi kesepakatan itu penting, tidak boleh egois. Kalau seorang suami bisa berkata kepada istrinya, sebaiknya gimana baiknya saja Neng, atau seorang istri ngomong gimana baiknya saja Bang, itu baru hebat. Kalau sudah ngomong harus begini, kalau enggak pokoknya enggak ketemu itu. Baik, kemudian selesai, ya, ada pertanyaan tertulis. Saya divonis kena sakit yang agak kronis.
Saya tidak marah sama Allah, tapi saya takut saya belum siap dengan bekal saya di akhirat. Bagaimana saya harus menyikapi ini? Berbekal. Jadi ungkapan ini harus ada makna. Kalau ada orang diberi oleh Allah penyakit, kemudian dia semakin takut kepada Allah, dia akan meyakini bahasanya sakit itu sendiri menjadikan bekal di akhirat. Kenapa pusing? Kalau memang betul dia orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang anda benar-benar takut kepada Allah, apakah anda tidak tahu di saat diberi oleh Allah penyakit, Allah akan mengampuni dosamu, atau Allah akan mengangkat derajatmu? Kalau ternyata masih kurang bekal, tinggal mempersiapkan bekal kepada Allah. Bahkan ada suatu ketika ada orang berkata, saya divonis oleh dokter mau mati 6 bulan yang akan datang. Ya dijawab sederhana, untung ada yang ngasih tahu bahwasanya 6 bulan yang akan datang mau meninggal. Jadi dalam 6 bulan sudah persiapan. Yang nggak enak tuh besok mati nggak siap-siap. Ayo, untung masih dikasih tahu 6 bulan, semakin dekat kepada Allah. Dan sambil minta kepada Allah, dan alangkah banyaknya orang divonis meninggal ternyata dokternya mati duluan. Hah? Yang punya umur Allah, makanya jangan putus asa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani pengobatan, mengadu kepada Allah. Jangan terlalu takut dengan vonis. Vonis itu dokter itu dengan ilmunya, dan harus begitu agar orang ini berhati-hati sesuai dengan vonis dokter. Harapannya cuma 20% hidup atau 5% hidup. 5% itu bisa menjadi berkembang itu nanti. Jadi adapun yang bertanya, kami dihimbau agar semakin mensyukuri kalau memang begitu. Kalau memang dia orang takut kepada Allah, rasa sakit yang Allah berikan kepada anda, yakinlah bahwasanya itu untuk mengangkat derajat anda, untuk mengampuni dosa anda, dan untuk tabungan pahala kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita, sedangkan wanita itu pernah terjerumus dalam zina, dan kemudian wanita itu sekarang telah bertobat, bahkan lebih baik dalam menjalankan syariat dalam pergaulannya, apakah ada derajat lebih baik bagi laki tersebut dalam urusan pahala? Jawabannya adalah, siapapun yang pernah terjerumus dalam kehinaan zina, kalau pengen bertobat jangan diceritakan kepada manusia, karena tanda dosa akan diampuni kalau dia bisa menyimpan hanya untuk dia dengan Allah saja. Banyak dunguan dari sebagian orang, khususnya wanita, dia sudah kepleset dalam zina, tak taunya malah berterus terang, apalagi dengan orang yang bakal menikahinya. Ini kedunguan di atas kedunguan. Simpan kisah itu hanya kepada Allah saja, dan menangislah, bertobatlah. Karena anda bercerita kepada siapapun, orang tidak bisa memberikan pengampunan, bahkan orang hanya bisa mengejek, mencibir, dan anda akan direndahkan. Tapi bertobat kepada Allah gampang. Menangis di tengah malam selesai, dan aku berjanji tidak akan mengulangi, Allah insya Allah akan mengampuni. Ini nasihat yang pertama. Sebab ada sebagian orang itu karena pengen, ya tidak tahu namanya wanita dengan kelemahannya, cara ini kan kelemahannya ada, tiba-tiba enggak harus berterus terang, nanti takut ketahuan, takut dari orang lain yang tahu. Jangan mikir itu. Kalau anda tobat, Allah akan tutup, orang tidak akan bisa menyebut. Dan ini dasar dungu ada. Sebab pernah suatu ketika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, mesra 3 bulan. Setelah mesra 3 bulan, rupanya sang istri menangis karena menemukan suaminya baik sekali di Cirebon, semoga Allah mengampuni. Jadi baik sekali suaminya, tiba-tiba sang istri ini suatu ketika kok ngomong sambil nangis, abang, sungguh saya ini tidak pantas dengan abang. Loh kenapa? Saya merasa berdosa besar dengan abang, abang baik sekali dengan saya, abang sayang dengan saya, abang perhatian dengan saya, tapi saya merasa berdosa karena saya bohong. Bohong apa? Saya akan terus terang, kira-kira abang masih nerima saya? Ya saya terima dong, kamu istriku kok. Abang masih sayang? Ini sayang, cinta-cinta. Apa sih Neng? Sambil nangis memeluk suaminya, bang, sebelum menikah dulu waktu di SMA aku pernah melakukan zina dengan seorang laki-laki. Sang suami merangkul dengan tangis, akan tapi rangkulan terakhir, dan setelah itu dicerai. Bodohnya perempuan itu. Kalau dia diam cukup minta kepada Allah, selesai, dan tidak ada yang tahu. Ini pendidikan yang harus dihadirkan. Dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada jangan curhat kepada siapapun, manusia tidak bisa mengampuni.
kadang curhat sana curhat sini. Masya Allah. Nah ini, nah kalau ini kasusnya semacam ini, bisa saja dulu belum pernah ngaji, tidak ngerti, akhirnya sampai ada yang tahu. Lah kok sampai calonnya tahu ini? Kenapa? Siapa yang ngasih tahu? Kalau bukan dia sendiri, ini kesalahan. Kenapa dia ngasih tahu? Kalau memang sudah terlanjur ngasih tahu, dan Anda sebagai seorang laki-laki tahu dia semakin baik, tidak ada masalah. Orang tobat at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa, akan tapi tidak seimbang di sini. Anda yang melihat, Anda sebagai laki-laki yang bertanya tadi, kalau Anda mempunyai istri bekas zina dan dia sudah bertobat, ketahuilah istrimu bisa menjadi lebih mulia dari kamu. Tapi yang berat adalah Anda bisa tidak menjaga ini sampai sepanjang hidup Anda? Karena namanya hidup sama istri kadang terjadi apa-apa. Jangan-jangan sudah 20 tahun mengungkap dasar kamu perempuan pernah, habis tuh neraka tuh. Makanya dihimbau kalau bisa jangan, kalau menikah jangan yang tahu kalau dia pernah berzina, itu aman. Ini berzina biar dengan yang lainnya sama-sama tidak tahu, jangan sampai dalam perjalanannya nanti ada ungkapan, dan ini perlunya. Tapi kalau Anda ingin menyelamatkan dia, takut nanti dengan yang lainnya, apalagi dia sudah tersebar menjadi pezina, tapi dia sudah tobat, siapa lagi yang menolong kalau bukan Anda? Wah, Anda menjadi pahlawan kalau memang bisa. Kalau bisa menjaga, Anda pahlawan, dan itu kemuliaan bagi Anda. Tapi ingat, Anda berat karena suatu ketika namanya emosi, namanya orang tidak indah terus. Ada begini begitu, taunya ada fitnah, taunya Anda kemakan karena kebayang-bayang masa lalu itu, maka bisa menjadi protes, lalu menjelekkan, naudzubillah. Saat itu Anda malah terjerumus di dalam kehinaan. Masya Allah, waktu ya, pertanyaannya banyak sekali karena akan tapi waktu. Bapak Suhari, ada yang sakit? Sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, dan semoga Allah menutup aib. Jika ada yang pernah terjerumus dalam hina, semoga Allah menutup aibnya, memuliakannya, mengangkat derajatnya, mengampuni dosanya, dan mengirim jodoh suami atau istri yang baik. Jangan sampai putus asa karena dia pernah terjerumus dalam zina. Semoga tobatnya sesungguhnya. Al-Fatihah. Yang sudah waktunya menikah, semoga dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pasangan orang yang soleh, yang baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga kehormatannya, kemuliaan, dijauhkan dari zina yang hina dan dihinakan oleh Allah. Semoga didekatkan pernikahannya sebagai pembuka segala kebaikan, dilapangkan rezekinya, dan para orang tua memudahkan urusan nikah anak-anaknya. Dan semoga pernikahan yang akan mereka jalani adalah benar-benar tanda bahwasanya mereka umat Nabi Muhammad SAW, suami istri yang saling mencintai karena Allah, saling merindukan karena Allah, saling membantu karena Allah. Al-Fatihah. Yang belum punya anak, semoga Allah memberikan karunia anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Yang divonis dokter tidak punya anak, semoga Allah memberikan pemahaman ke dalam hatinya bahwa masuk surga tidak harus dengan anak, dan di dunia hanya sebentar. Setelah itu kita masuk alam barzah, semoga mulia di alam barzah. Dan semoga vonis itu adalah tidak benar. Kalau benar, semoga Allah memberikan kesabaran, semoga Allah memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat, ketabahan. Dan bagi orang tua yang sudah punya anak tapi kok anaknya bandel, susah diatur, semoga berkat mulianya majelis ini Allah memberikan kepada anak-anak mereka kesadaran, anak-anak mereka kelembutan hati, sehingga menjadi rindu kepada kemuliaan berkat Habib Muhammad SAW. Al-Fatihah. Minta doa juga
khusus ini tadi yang sakit, dan ada beberapa lagi saudara-saudara yang sakit sekarang ada di rumah sakit atau di rumah ya. Kita ulang lagi, semoga sakitnya itu menjadi sebab pengampunan dosa. Tadi ada yang bertanya pengangkatan derajat, sebab kebaikan buat anak keturunannya, sebab kebaikan buat keluarganya, dan sebab kebaikan kita. Dan semoga Allah menjaga kesehatan kita, lahir batin kita. Al-Fatihah. Yang sibuk, yang usahanya belum lancar, rezekinya sempit, semoga dilapangkan oleh Allah rezekinya dengan rezeki yang halal, penuh berkah, yang menjadikan sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan jika ada orang yang masih punya pekerjaan haram, semoga Allah ganti dengan yang halal, yang lebih banyak dan lebih berkah, sehingga bisa selamat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Minta Fatihah sekali lagi, dan sekaligus nanti jangan lupa didoakan pesantren Al-Bahjah. Ini doa itu paling mahal. Kami yakin di antara yang hadir ada kekasih Allah. Kalau mengandalkan doa pribadi, doa sendiri, banyak hal-hal yang mungkin menjadi sebab ditolak doa. Tapi kita husnudzon kepada Allah, Allah akan mengabul doa kita. Tapi doa bersama ini insya Allah bakal dikabul oleh Allah. Pesantren Al-Bahjah, pesantren kita semuanya, dalam waktu dekat akan membuat beberapa lokal pesantren putra, karena sudah padat dan sudah direncanakan. Alhamdulillah sudah diinformasikan, banyak teman-teman yang mau membantu, termasuk juga 6 lokal lagi untuk anak-anak tahfidz Quran, yang kebetulan kemarin ada beberapa saudara ngelihat tidurnya kayak ikan pindang, itu tumpuk-tumpuk begitu, tersentuh hati mereka, sehingga mereka bersepakat untuk segera membuat pesantren tahfidznya itu. Dan juga pesantren untuk anak-anak putra juga akan direncanakan, sudah direncanakan. Semoga yang sudah tersentuh dan tergerak hatinya dilipat gandakan oleh Allah rizkinya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim orang-orang ikhlas untuk menyempurnakan pondok putra dan pesantren tahfidznya, mengirim orang-orang ikhlas ahli surga, dan yang tidak ikhlas tidak usah dekat-dekat. Semoga Allah mengirim para kekasih-kasih, dan semoga Allah menjadikan kita pejuang-pejuang. Kemudian ada lagi satu untuk difatihai dan didoakan. Waktu kita beli tanah, masih ingat, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Dari berapa miliar waktu itu, subhanallah, banyak orang yang menolong, biarpun kami tidak tahu siapa orangnya, tapi yang jelas urusannya beres. Tinggal sedikit kurang berapa, 200 berapa juta, kurang beratus juta. Dan memang sebetulnya kami tidak ingin mengadu begini, akan tapi banyak kejadian setelah kami minta mengadu kepada teman untuk minta kepada Allah, besok ada jawaban. Jadi ada para kekasih Allah yang ada di majelis ini, jadi kurang 220 juta semuanya ini ada. Di antara dana talangan, alhamdulillah sebagian yang memberi talangan dana itu pada membebaskan, tidak usah dibayar, sehingga ada yang tersisa 200 berapa juta untuk tanah pesantren itu, yang luasnya berapa, semuanya itu pesantren yang satu ini ada 2,5 hektar, memang ada beberapa hektar yang lainnya, yang ini jadi kurang 200 juta berapa gitu, 30 atau 25. Semoga Allah mengirim orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, dan semoga Allah menyelesaikan dengan cara yang Allah lebih tahu. Melalui siapa? Allah lebih tahu. Dari jalan yang bersih, orang yang bersih, para kekasih Allah. Dan semoga yang mengirim adalah ya waliullah, kekasih Allah, orang ikhlas, sehingga barangnya orang ikhlas itu kalau digunakan untuk menuntut ilmu juga akan keluar ulama-ulama ya. Kurang 200 berapa juta, semoga ini dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tubridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tustin alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna du'afa wa kuhina, wa inna adilla fa'izzana, wa inna fuqara wahnina. Allahumma kfina bihalalika an haramika, wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma aslih data bainina wa alih baina qulubina wa hdina subul salam, wa najina min adh-dhulumati ilan nur, wa jannibna al-fahisha ma dhahara minhu wa batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, barik lana fi qulubina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi masajidina wa barik lana fi ma'hadina wa barik lana fi dakakina wa barik lana fi aswaqina wa barik lana fi shawarina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi qulubina